Jauh sebelum era digital dan hiruk-pikuk kota modern, di tanah Jawa yang subur, hiduplah seorang ulama besar yang namanya terukir abadi dalam sejarah. Beliau bukan hanya membawa ajaran, tetapi juga membawa perubahan. Inilah kisah Sunan Gresik, atau yang lebih kita kenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim. Pada abad ke-14, ketika kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia berlabuh di pesisir utara Jawa, Maulana Malik Ibrahim tiba di sebuah desa bernama Sembalo, dekat Gresik. Saat itu, masyarakat Jawa mayoritas masih memeluk kepercayaan Hindu dan Buddha. Tantangannya besar, namun niatnya tulus, menyebarkan Islam dengan cara yang paling damai dan menyentuh hati. Beliau tidak datang dengan pedang atau paksaan. Senjata utamanya adalah kebijaksanaan, kesabaran, dan teladan yang nyata. Maulana Malik Ibrahim melihat bahwa masyarakat di sekitarnya banyak yang berprofesi sebagai petani. Namun, hasil panen mereka seringkali tidak maksimal karena sistem pertanian yang masih tradisional. Maka, beliau pun turun tangan. Dengan pengetahuan yang beliau bawa dari tanah kelahirannya, Persia, beliau memperkenalkan teknik irigasi yang lebih modern. Beliau mengajarkan cara membuat saluran air yang efisien, bagaimana mengelola sawah agar tidak kering saat kemarau dan tidak banjir saat musim hujan. Awalnya, masyarakat ragu, siapakah orang asing ini yang tiba-tiba ingin mengubah cara mereka bertani yang sudah turun-temurun? Tapi Maulana Malik Ibrahim tidak menyerah. Beliau memberikan contoh langsung, bekerja di sawah bersama para petani, bahu-membahu di bawah terik matahari. Perlahan tapi pasti, hasilnya mulai terlihat. Sawah-sawah yang tadinya kering kerontang kini mulai hijau kembali. Panen pun menjadi lebih melimpah dari sebelumnya. Kebahagiaan para petani adalah kebahagiaan Maulana Malik Ibrahim. Mereka mulai melihatnya bukan lagi sebagai orang asing, melainkan sebagai seorang penolong yang tulus. Rasa hormat dan simpati mulai tumbuh di hati mereka. Melalui perut yang kenyang dan lumbung yang terisi, pintu hati masyarakat mulai terbuka untuk mendengarkan ajarannya. Tidak hanya ahli dalam pertanian, Maulana Malik Ibrahim juga dianugerahi kemampuan untuk mengobati orang sakit. Beliau menggunakan pengetahuan tentang tanaman-tanaman herbal dan doa-doa kepada Allah SWT. Banyak orang yang sudah putus asa dengan penyakitnya datang kepada beliau. Dengan sabar, beliau merawat mereka tanpa memandang status sosial atau agama. Setiap pasien yang datang, beliau obati dengan penuh kasih sayang. Dan yang terpenting, beliau tidak pernah meminta imbalan sepeser pun. Kesembuhan yang datang atas izin Allah melalui tangannya menjadi buah bibir di seluruh penjuru desa. Orang-orang semakin kagum. Sosok ini tidak hanya cerdas dan baik hati, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Melalui pengobatan gratis inilah, beliau menunjukkan esensi ajaran Islam yang sesungguhnya, kasih sayang kepada sesama manusia atau rahmatan lil alamin. Beliau tidak pernah berkata, masuklah Islam, baru akan saya obati. Beliau menolong dulu, baru kemudian dengan lembut memperkenalkan keindahan iman kepada Allah yang Maha Penyembuh. Seiring berjalannya waktu, nama Maulana Malik Ibrahim semakin dikenal luas. Beliau mendirikan sebuah langgar atau surau kecil sebagai pusat kegiatan. Di sanalah beliau mengajarkan Al-Quran, ilmu tauhid, dan akhlak mulia kepada murid-muridnya. Metode pengajarannya sangat sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Beliau menggunakan perumpamaan dari kehidupan sehari-hari, membuatnya relevan dengan apa yang mereka alami. Namun, ujian terbesar datang dalam bentuk kemarau panjang yang melanda wilayah itu. Sumur-sumur mengering, sungai tak lagi mengalirkan air, dan sawah-sawah yang baru saja hijau kini retak dan menguning. Kepanikan dan keputusasaan melanda masyarakat. Ritual-ritual kuno untuk memanggil hujan telah dilakukan, namun langit tetap diam membisu. Di tengah situasi genting itu, masyarakat mendatangi Maulana Malik Ibrahim. Mereka percaya, hanya beliau yang bisa menolong. Dengan penuh kerendahan hati, Maulana Malik Ibrahim mengajak seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, untuk berkumpul di tanah lapang. Di hadapan semua orang, beliau memimpin sebuah doa. Bukan ritual yang rumit, melainkan permohonan yang tulus dan khusyuk kepada Sang Pencipta alam semesta. Beliau mengangkat kedua tangannya ke langit, diikuti oleh ratusan orang di belakangnya. Mereka semua memohon ampun dan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menurunkan hujan.
Dan keajaiban pun terjadi. Tak lama setelah doa itu selesai dipanjatkan, awan-awan kelabu mulai berkumpul di langit yang tadinya cerah. Angin sejuk mulai berhembus, dan butiran-butiran air pertama mulai jatuh ke tanah yang kering. Hujan turun dengan derasnya, membasahi bumi yang telah lama haus. Tangis haru dan sorak gembira pecah di antara kerumunan. Peristiwa itu menjadi bukti nyata bagi masyarakat akan kebesaran Tuhan yang disembah oleh Maulana Malik Ibrahim. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana doa yang tulus dijawab dengan begitu cepat. Sejak saat itu, kepercayaan mereka kepada beliau dan ajaran yang dibawanya semakin kokoh. Banyak di antara mereka yang kemudian dengan sukarela mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk Islam bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran dan kekaguman akan kebenaran yang mereka saksikan. Maulana Malik Ibrahim berhasil memenangkan hati masyarakat Jawa, bukan dengan debat atau kekuasaan, tetapi dengan keteladanan, kebijaksanaan, dan cinta kasih yang tulus. Warisan beliau tidak hanya berupa ribuan pengikut, tetapi juga sebuah metode dakwah yang menginspirasi para wali songo generasi berikutnya. Beliau menunjukkan bahwa menyebarkan kebaikan bisa dimulai dari hal-hal yang paling mendasar. Membantu sesama, meringankan beban mereka, dan menjadi solusi atas masalah mereka. Kisah Maulana Malik Ibrahim mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa untuk menyentuh hati seseorang, kita tidak perlu menjadi yang terhebat atau terkuat. Cukup dengan menjadi yang paling tulus dan paling bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena akhlak yang mulia adalah dakwah yang paling kuat. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik dan menyebarkan kasih sayang dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.